Perkenalkan, nama saya Eko Yuli Rahayu dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 tahap yang ketiga dari kategori 1 dengan model pembelajaran PJBL. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi secara logis dan kreatif melalui media Canva. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu dipimpin ketua kelas. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak masuk. Teman saya. Bentar ya. Ya. Kita tidak masuk ya. Ada lagi? Evan? Ya, Bu. Kenapa Evan? Katanya sakit. Sakit. Ya. Pernahkah kalian membaca tentang tulisan teks laporan hasil observasi? Pernah. Misalkan teks observasi tentang makanan, kemudian teks observasi tentang binatang, atau teks observasi tentang objek wisata. Ya kan? Ya. Kemudian bentuknya itu seperti apa? Dalam bentuk tulisan. Dalam tulisan itu dari mulai awal sampai akhir biasanya terdiri dari apa? Dari awal sampai akhir biasanya terdiri dari apa? Infografis. Terdiri dari pernyataan umum, deskripsi, itu adalah bentuk dalam bentuk tulisannya atau dalam bentuk teksnya. Kemudian selain bentuk tulisan, apakah pernah melihat? Tidak pernah melihat dalam bentuk infografis. Ya, infografis itu yang seperti apa? Kalau dari infografis yang saya lihat kemarin itu berisi gambar dan informasi yang menarik. Jadi sangat menarik untuk membaca. Ya, infografis adalah perpaduan atau kombinasi antara kata-kata atau kalimat, kemudian gambar-gambar yang dipilih nanti disesuaikan objeknya, kemudian dipadukan dengan warna-warna atau kreativitas, kemudian dimasukkan ke dalam satu buah gambar. Itulah yang disebut dengan infografis. Dan kemudian infografis itu adalah merupakan bagian dari teks moda. Teks moda itu apa anak? Tahu nggak teks moda? Teks moda? Teks dia salah satunya isinya tentang infografis. Jenisnya itu tentang infografis. Itu adalah jenis dari teks moda. Untuk kegiatan hari ini anak-anak, kegiatan hari ini adalah kita nanti menulis teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu peserta didik mampu menulis gagasan teks laporan hasil observasi secara logis dan kreatif dengan media Canva. Dan itu adalah masuk akal. Dan masuk akalnya ini yang bagaimana? Bahwa nanti kita pada saat kita menulis teks laporan hasil observasi, kita menggunakan yang
karakter dari profil pelajar Pancasila kita yang ibu ada berapa anak? Ada 6. Ada 6. Tetapi yang ibu ambil itu hanya 3. Ya, sesuai dengan materi kita itu hanya 3. 3 itu apa? Bernalar kritis, kreatif, dan juga Ya, betul sekali Maudia. Ada bernalar kritis. Bernalar kritis itu yang bagaimana? Bernalar kritis Yang berpikir secara logis, berpikir secara logis atau berpikir secara kritis. Kemudian karakter lagi yang ada di profil pelajar Pancasila. Kreatif. Berapa? Kreatif. Dia membuat karya yang baru. Dan karya yang baru ini nanti kita buktikan di mana? Di infografis. Di infografisnya nanti kita berkreasi. Kita memasukkan ide-ide kita, kreativitas kita ke dalam infografis tersebut. Kemudian ada lagi gotong royong. Lah berkaitan dengan gotong royong ini anak-anak. Berkaitan gotong royong ini yang bagaimana? Saling menggantung antara satu dengan yang lain. Dari yang satu dengan yang lain ini, kemudian nanti kita masukkan ke dalam kelompok. Jadi nanti kita kerjanya tidak kerja individu, tetapi nanti kerjanya berkelompok. Dan kan berdiri semua. Tetapnya kita satu lagu Indonesia, satu lagu. Ini adalah merupakan asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi ini adalah asesmen awal. Di mana asesmen awal ini nanti yang menggolongkan kalian ada di kelompok yang mana? Itu ya. Siap. Silakan diisi. Jangan lupa diberi nama. Ke belakang ya. Silakan diisi dulu sebentar. 2 menit bisa? Di sini hanya ada 4 pertanyaan dan salah satunya adalah siapa teman sekelas Anda yang biasa membantu selama pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi. Nah ini nanti saya menggolongkannya bahwa nanti untuk kelompok yang sudah terklik dengan kelompok yang lain dan juga saya memilih kelompok yang belum terklik. Nanti yang dilihat adalah hasil endingnya. Terakhir nanti kreativitasnya bagaimana? Apakah dari kelompok-kelompok yang tidak terklik itu hasilnya baik? Kemudian kita bandingkan dengan kelompok-kelompok yang sudah berteman akrab dengan satu teman yang lain. Itu sudah mengelompokkannya. Sekarang yang saya panggil nanti berkelompok ya. Untuk kelompok 1 dan 2 itu nanti memproduksi infografisnya. Kemudian yang kelompok 3 dan kelompok 4 nanti memproduksi videonya. Itu ya. Kelompok 1 Jihan, Sarah, Rifki, Iqmal, Rangga. Silakan kelompok 1 duduknya di sini. Kelompok 2 Nada, Erlina, Maulidia, Zahra, dan Fernanda duduk di sini. Sini, ya boleh. Kemudian kelompok 3 yang membuat video ya. Bunga Ayu, Adil, Faila, Sinta, dan Zahrani. Di kelompok 3 boleh menampakkan diri, boleh di sini, boleh. Kemudian kelompok 4 Alia, Isti, Pratama, Ajisti, dan
Jadi hasil ini tadi yang diamati tentang apa? Pohon mangga. Jadi tadi videonya itu adalah tentang pohon mangga. Berkaitan dengan pohon mangga. Kemudian struktur teksnya tadi di awal struktur teksnya itu nanti untuk mengawalinya kita biasa menggunakan apa anak? Definisi. Ya, definisi. Kalimat definisi atau bisa dimasukkan ke dalam pernyataan umum. Bahwa pernyataan umum itu adalah sebagai awalannya. Dan sebagai awalannya itu untuk mengawalinya bisa menggunakan kalimat definisi. Cirinya apa? Menggunakan kalimat tulis seperti ada, merupakan, seperti kayak dua tadi kan merupakan. Ya, bisa menggunakan ciri definisi ada beberapa. Ada adalah, ialah, yaitu dan merupakan itu merupakan ciri dari definisi. Itu bisa untuk membuat sebagai pengantarnya, sebagai PU-nya. Paham? Kemudian selain PU, selain definisi tentang pohon mangga, kemudian apa lagi yang diamati? Jadi dari pohonnya, dari daunnya, ciri-cirinya, dan itu nanti dimasukkan ke dalam deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir adalah manfaatnya, deskripsi manfaat. Kemudian deskripsi, masih ingatkah tentang deskripsi anak-anak? Apa? Yang menggambarkan suatu objek. Ya, deskripsi adalah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya atau serinci-rincinya tentang objek. Jadi serinci-rincinya serinci mungkin, kemudian sejelas mungkin untuk menggambarkan sebuah benda yang diamati. Kalau dari segi jenisnya berarti nanti dari hal sedetail mungkin nanti dimasukkan di dalam jenisnya. Kemudian misalkan kita dari segi pohonnya ada apa saja, ciri-cirinya apa saja, nanti juga pendeskripsiannya sedetail mungkin. Paham ya? Kemudian selain ini, coba lihat ini lagi berkaitan dengan ini anak-anak, sering kan anak-anak? Ya. Ini adalah apa? Infografis. Ya, ini adalah contoh dari infografisnya. Infografis dari teks laporan hasil observasi. Kemudian tadi yang ada di dalam pengisian audio yang ada di dalam video tadi itu kemudian dibuatkan seperti ini. Dari mulai PU-nya, tadi kita ambil PU-nya ini seperti ini yang ada di dalam kata-katanya atau di dalam kalimatnya. Kemudian deskripsi bagiannya, ada bagian-bagiannya itu juga saya masukkan di situ. Kemudian ada manfaatnya. Kemudian juga ibu tampilkan di situ ada bunga mangga, ada daunnya, kemudian ada buahnya, yaitu untuk sebagai pendukung dari gambarnya. Kemudian dia dipadukan dengan kreativitas kalian dengan menambahkan apa itu warna-warna, kemudian ditambahkan pemain-pemain yang lain supaya lebih menarik. Inilah yang apa itu contoh dari infografis. Untuk tugas kita nanti silakan kalian mengamati satu buah benda mati yang ada di dalam ruangan ini. Benda mati apa saja? Banyak sekali benda mati yang ada di dalam ruangan kelas ini. Silakan kalian cari satu objek saja, kemudian kalian amati. Misalkan ini bisa apa tidak anak-anak? Ini adalah remote. Remote ini silakan kalian bisa mengamatinya ini, bisa mengobservasi. Kemudian dari hasil observasi ini nanti kalian tuliskan ke dalam bentuk tulisan teks laporan hasil observasi. Dibuat PU-nya dulu. PU-nya nanti bagaimana? Remote adalah remote merupakan remote ialah itu bisa untuk membuat sebagai PU-nya, sebagai pengantarnya, sebagai pernyataan umumnya. Kemudian setelah PU-nya jadi, kemudian kita melihatnya dari segi apa ya anak? Bentuknya. Bentuknya bagaimana?
setelah semuanya ini dideskripsikan, kemudian baru deskripsi manfaat. Manfaatnya untuk apa? Ya, silakan nanti dituliskan. Silakan kalian mencari satu buah benda mati yang ada di dalam ruangan ini. Silakan kalian observasi. Kemudian nanti yang membuat video nanti jangan lupa untuk merekam. Yang membuat video kelompok 3 dan 4 ya. Kelompok 3 dan 4 silakan nanti merekam. Kemudian nanti kita juga untuk waktunya, waktu pembacaan teksnya, kemudian untuk mengisikan audio juga harus diperhatikan. Karena jangan sampai nanti videonya, gambarnya itu sudah selesai, tetapi yang membaca belum. Yaitu nanti kita memikirkan juga antara teksnya yang nanti kita bacakan untuk mengisikan suara audio di dalam video tersebut. Gitu ya, disiapkan HP-nya, kemudian nanti direkam ya. Kalau saya mengobservasi tentang Boleh, masker boleh. Silakan mengobservasi tentang masker, silakan boleh. Ada lagi kelompok sini kelompok 4 tentang apa? Tentang pensil. Ya, silakan pensil boleh. Kelompoknya Jian? Sebelumnya kalau tanya Ya. buat teks observasinya dulu. Oh iya, untuk penjadwalannya ya Nana ya. Untuk penjadwalannya bahwa nanti kita terakhir nanti saya selesai pembelajaran ini, nanti kalian sudah membuat produk tulisannya. Hanya produk tulisan saja. Untuk yang minggu untuk pertemuan selanjutnya nanti kita baru memasukkan ke dalam aplikasi Canva. Kita membuat infografisnya dan pengeditan videonya. Jadi yang untuk hari ini dalam bentuk tulisannya saja. Silakan dalam bentuk tulisan ini, silakan kalian nanti mengerjakannya di sini ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian nanti menuliskan di sini. Per kelompok yang mana ya? Ini kelompok 1. Kelompok 3. Silakan nanti diisikan isi LKPD-nya. Objeknya apa, nama kelompoknya apa, ditulis semua. Sebagai bahan literasinya, Ibu sudah membuatkan materi ajar. Materi ajar ini terdiri dari peta konsepnya, kemudian di situ ada struktur teksnya terdiri dari pernyataan umum, kemudian diskusi bagian dan diskusi manfaat. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Meliputi apa saja? Verba, nomina, sintak, dan konteks, konjungsi juga masuk di situ. Kemudian ini ada pengertian teks laporan hasil observasi. Kemudian pada saat melakukan observasi, seorang pengamat perlu memperhatikan hal berikut. Ini ada sebagai literasi ya Nana ya, sebagai bahan bacaan kalian. Ini juga ada kebiasaannya juga. Dan ada sumber referensinya. Membuatkan tentang medianya anak. Media nanti yang kita akan gunakan di pertemuan kedua. Medianya ini menggunakan tentang kita nanti pengeditannya, penulisannya dari bentuk yang sekarang nanti jadi nanti ke bentuk infografisnya. Di sini ada panduannya yang anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, yaitu saya perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai
poin yang ditemukan selama proses observasi masker, yaitu yang pertama, bentuk masker kan beragam, terus mempunyai banyak fungsi, ukurannya fleksibel dan membuat bisa buat masker bising gitu loh. Kayak kalau sebelum pakai masker itu orang bisa melihat cantik atau ganteng gitu loh. Ya, dengan ini ya, Iya. Terus mengapa sih kami memilih objek masker untuk diobservasi? Karena masker ini memiliki masker ini menarik untuk diamati dan masker mudah dijabatkan. Lalu apa aja sih jenis-jenis masker? Ada masker bedah, masker kain, masker N95, masker duckbill dan lain-lain. Lalu manfaat objek yang diobservasi yaitu masker adalah mencegah penularan penyakit, mencegah penyebaran virus, terus bisa mencegah kutu-kutu yang ada di lingkungan kita. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 sebagai saya sebagai perwakilan Dian Salsabila. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama yaitu objek yang kami pilih. Kami memilih objek yaitu handphone. Mengapa kami memilih objek tersebut? Karena handphone merupakan sebuah benda yang sangat penting dan tidak lepas dari kegiatan manusia sehari-hari seperti pembelajaran kita sehari-hari itu juga ada kita menggunakan handphone ya. Nah, latar belakang kami mengamati objek handphone ini adalah handphone selalu kita pakai pada saat kegiatan pembelajaran. Biasanya untuk kalau COVID dulu kan sangat penting sekali untuk Google Meet dan tugas tugas. Sekarang juga misal guru lagi berhalangan hadir nih, itu juga bisa share tugas dari handphone itu sebagai media komunikasi antara guru dan siswa. Nah, untuk jenis objek yang kami observasi ini, kebetulan kami observasi yaitu jenis Android. Nah, untuk ciri-ciri observasi, yang pertama dari segi bentuk, yaitu memiliki bentuk persegi panjang, dilengkapi dengan kamera bentuk bulat, layarnya berbentuk bentuk. Ini teman-teman. Nah, dengan spesifikasi warna yaitu berwarna gold dan spesifikasi RAM 8 ROM 256 GB dengan baterai 5000 mAh dan dengan jenis HP Infinix Zero 30 4G. Nah, apa sih manfaat dari objek yang kita observasi ini? Yang pertama, sebagai media komunikasi. Yang kedua, sebagai salah satu media dalam menunjang pembelajaran. Yang ketiga, sebagai media dalam menambah jejaring relationship. Yang keempat, sebagai media dalam mencari informasi. Yang kelima, bisa digunakan untuk berjualan online atau berbisnis online dalam lingkup yang sangat luas sekali. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui berita yang sedang viral di medsos ini. Kalau biasa kita dulu menggunakan koran atau majalah sebagai sumber informasi atau sumber berita, sekarang sudah tidak zaman teman-teman. Sekarang kita sudah bisa menggunakan HP ini untuk mencari segala informasi yang ingin kita tahu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah bersedia. Sudah ada perwakilan yang dari infografisnya dan juga sudah ada perwakilan dari videonya. Nah, ada assessment formatif, di mana ini nanti silakan kalian menjawab. Ini tidak per kelompok ya anak-anak ya, ini per individu. Silakan kalian jawab TTS itu. Hanya ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan itu terdiri dari apa? Mendata dan menuntut. 2 mendata dan 3 menuntut. Silakan dikerjakan di buku masing-masing. Nanti kita koreksi. Ya koreksi anak-anak ya. Kata benda. Kata benda nomina. Kata benda nomina. Kemudian kalimat tunggal. Kemudian kalimat majemuk. Kemudian yang kata hubung.
Gembira Zada ditulis nama Zada Gembira. Jangan lupa namanya ya. Nama kalian bisa dituliskan untuk mengungkapkan perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran ini. Unik-unik semua anak-anak. Gembira, Bunga, nikmat, Elsa juga nikmat, Zahra kagum, Sifat, Firmanda, gembira. Banyak kuning semua anak-anak yang dipilih. Iya Bu. Karena kuning warna cerah. Ya, karena kuning warna cerah dan juga menenangkan ya. Ya, menambah semangat, gembira, nikmat dan tenteram. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Setelah mempelajari materi, menulis teks laporan hasil observasi, saya merasa lebih percaya diri dalam menyusun laporan observasi dengan merujuk pada petunjuk yang telah dipelajari. Ya, ada lain? Lagi? Zian? Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari saya sendiri dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, apalagi dengan cara Bu Eko menyampaikan kepada kita dengan cara yang berbeda, kita bisa lebih leluasa lagi dalam mengungkapkan apa yang telah kita pelajari. Jadi kita juga bisa lebih paham dan lebih seru lagi dalam pembelajaran dengan teman-temannya. Terus dalam mempelajari tes laporan observasi juga kita lebih bisa masuk lagi. Ya. Ya, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya anak ya. Di pertemuan berikutnya nanti jangan lupa siapkan HP kalian. HP yang sudah terinstal boleh, Canva boleh. Nanti kita membuat infografis lewat Canva dan juga dalam bentuk videonya. Tadi sudah direkam? Sudah. Nomor 3 dan 4 sudah direkam? Sudah. Nanti kita pertemuan yang akan datang masih melanjutkan tentang penulisan teks laporan hasil observasi, tetapi dalam bentuk kreativitas. Kreativitas kita masukkan ke dalam infografis dan ke dalam video. Ada lagi yang mau ditanyakan?